Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Mama Fahri. Di video kali ini saya ingin berbagi resep roti sosis yang rasanya enak, empuk, lembut, dan tidak keras. Ini untuk orderan customer saya. Yuk simak video sampai selesai. Terima kasih. Pertama, kita siapkan untuk bahan biangnya. Di sini ada 100 gram tepung terigu. Ini saya memakai protein sedang. Kemudian tuang ke dalam wadah. Kemudian 100 gram air. Semuanya saya timbang ya. Untuk airnya sama 100 gram juga. Kemudian dicampur dengan tepung terigu yang tadi sudah ditimbang. Kemudian 6 gram ragi instan. Kemudian semua bahan biang kita gabung jadi satu, lalu kita aduk rata. Kemudian setelah tercampur rata, kita diamkan adonannya sekitar 1 atau 2 jam, yang penting jangan kurang. Kalau paling lama ini sampai 6 jam ya. Kalau mau untuk esok hari juga bisa, tetapi masukkan di dalam kulkas. Kemudian kita tutup. Kemudian untuk bahan rotinya, siapkan di sini ada 400 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian ada gula pasir 120 gram, susu bubuk 20 gram atau 2 sendok makan, garam 5 gram atau 1 sendok teh seperti ini. Jika punya pelembut roti bisa gunakan 1 sendok teh ya. Kalau tidak pakai juga tidak apa-apa, tetap lembut. Lalu setelah semua bahan kering masuk, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 1 butir telur ukuran sedang. Ini telurnya dalam keadaan dingin ya. Kemudian masukkan air sebanyak 125 gram atau 130 ml, karena mili sama gram itu beda ya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, lalu masukkan bahan biang tadi sudah didiamkan selama sekitar 2 jam. Kita campur, ini sudah mengembang ya. Kemudian adonannya kita aduk rata kembali. Kemudian masukkan margarin atau bisa diganti dengan butter sebanyak 50 gram. Aduk lagi sampai rata.
Kemudian setelah tercampur rata, saya mau mixer dengan kecepatan rendah. Kemudian setelah kalis, kita matikan mixernya. Ini belum kalis elastis, tapi ini sudah tidak menempel lagi di mixernya ya. Ini adonannya kita bulatkan dulu. Jangan lupa tangannya sudah dioles dengan margarin dan dalam keadaan sudah cuci tangan, sudah dikeringkan. Kita oles bawahnya dengan margarin agar tidak menempel. Kemudian kita bulatkan. Setelah dibulatkan, kemudian kita diamkan sekitar 10 menit. Saya timbang adonannya per buah seberat 50 gram. Kemudian setelah selesai ditimbang, ini adonannya kita bulatkan dulu bagian lipatannya paling bawah. Lalu kita rounding. Agar adonannya padat. Pastikan yang pertama kita susun dari yang paling pinggir. Jangan lupa biar adonannya tidak kering, kita tutup. Ini dia setelah selesai di rounding dan ditimbang. Per adonan ini 50 gram tadi ya. Semuanya berjumlah ada 19, sisa 16 gram. Ambil satu adonan, kemudian dipipihkan. Lalu balik. Letakkan sosis, kemudian digulung. Seperti ini, pastikan bagian sambungnya berada di bawah, kemudian capit-capit biar rapat. Kemudian potong, jangan sampai putus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang satu ke kiri, ke kanan. Tinggal dirapihkan, kemudian taruh di paper cup. Rapihkan kembali ya. Ini bisa juga pakai pisau. Kalau tidak punya scraper, bisa pakai pisau untuk memotong-motong adonan. Kemudian kita susun kanan kiri, kanan kiri, dibalik.
kemudian dirapatkan seperti ini, lalu kita letakkan di paper cup. Kalau tidak pakai pun tidak apa-apa, bisa ditaruh di loyang yang sudah dioles dengan minyak ataupun margarin. Kemudian setelah di resting atau diistirahatkan sekitar 45 menit atau 1 jam tergantung suhu, saya beri irisan bawang bombay, kemudian saya oles dengan air putih biar adonannya tidak kering dan tetap lembab, atau bisa juga diganti dengan susu cair, bisa susu UHT atau susu evaporasi. Kemudian beri atasnya dengan keju parut. Lalu beri topping dengan saus sambal, bisa juga diganti dengan saus tomat ya. Kemudian saya beri atasnya dengan mayones. Kemudian kita open di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, open sampai matang. Ini sudah harum, sudah mulai kekuningan atau kecoklatan karena saya memakai di suhu 150 derajat Celcius, jadi memanggangnya, matangnya selama 25 menit. Kalau mau 170 derajat Celcius cukup 20 menit. Ini sudah matang. Harum. Kemudian panggang lagi selanjutnya. Kemudian setelah matang, jangan lupa rotinya dipoles dengan margarin agar jadi glowing ya, jadi lembab dan jadi menarik juga, tidak kering. Ini dia setelah sudah jadi. Jangan lupa nanti kalau rotinya sudah dingin, sebaiknya langsung dimasukkan plastik OPP biar rotinya tetap lembut dan tidak kering. Ini bisa sampai 2 atau 3 hari ya. Nah, ini masih hangat, sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik, jadi dia beruap. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.